Shalom, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Untuk mendasari kita menjalani hari, marilah kita khususkan waktu kita di dalam embun pagi, edisi Jumat 23 Januari 2026, yang kali ini bersama dengan saya, Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan sumber terang dan makna hidup, di hadapan-Mu kami datang dengan hati yang kadang gelisah, pikiran yang lelah, dan iman yang sering goyah. Ajari kami untuk eling, mengingat bahwa Engkau sebagai pusat kehidupan kami. Mampukan kami untuk sadar, jujur melihat diri dan dunia kami apa adanya, dan tuntun kami untuk manembah, selalu berserah kepada kasih-Mu yang lebih besar dari segala ketakutan kami. Maka saat firman-Mu diberitakan, bukalah telinga kami untuk mendengar. Bukalah pikiran kami untuk mengerti dan hati kami untuk percaya. Biarlah firman-Mu bukan sekedar kata, melainkan terang yang memberi arah dan makna yang menguatkan langkah hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini diambilkan dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ke-6 yang demikian. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita saat ini adalah Aku Percaya. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan satu kalimat iman yang sederhana, tetapi sangat menentukan cara kita dalam kemudian menjalani kehidupan, yaitu kata atau kalimat aku percaya. Bukan aku mengerti semuanya, bukan aku merasakan hidupku baik-baik saja, melainkan kalimat aku percaya. Ini ketika dalam sebuah hal yang serba kita pahami, bahkan juga ketika hidup tidak mudah dipahami. Kalau kita membaca Mazmur 27, ini ayat yang ditulis bukan dari ruang yang nyaman, tetapi dari ruang yang penuh dengan ancaman dan ketidakpastian. Tetapi justru dari situlah lahir iman yang matang. Mazmur ini dibuka dengan pengakuan yang sangat kuat. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut?
Pemazmur tidak sedang menyangkal ketakutan. Ia justru sedang menentukan pusat kehidupannya. Dan ini penting dalam hidup di zaman yang penuh dengan kecemasan, di mana kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak sepenuhnya menguasai kehidupan kita. Bahkan kita merasakan betapa kesehatan kita, pekerjaan kita, relasi yang kita miliki ini adalah semuanya serba rapuh. Dan disinilah Mazmur 27 berbicara sangat relevan dengan kita. Dan menariknya kalau kemudian saya membaca Mazmur 27 ini, kemudian saya bisa mengaitkan dengan logoterapi di mana tokohnya adalah Viktor Frankl pernah mengatakan demikian. Yang paling menyiksa manusia bukan penderitaan itu sendiri, melainkan penderitaan yang tidak bisa dimaknai. Kalau kita kemudian membandingkan dengan pemazmur tidak berkata, "Tuhan, jauhkan aku dari bahaya." Tetapi ia berkata, "Tuhan adalah terangku." Artinya apa? Ketika situasi tidak berubah, maka makna hidup itu harus ditemukan. Ketika hidup tidak aman, maka iman ini menjadi arah dan pandu bagi kehidupan kita. Sehingga percaya bukan berarti bebas dari masalah, tetapi hidup tidak kehilangan makna, kendati kita sedang bermasalah. Maka dalam kearifan Jawa, kita mengenal kata eling. Eling ini berarti ingat, tidak lupa diri, tidak tercerabut dari asal. Mazmur 27 ini sebenarnya penuh dengan semangat eling. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah benteng hidupku. Dengan kata lain, pemazmur ini sedang berkata kepada pembacanya bahwa aku ingat siapa Tuhan di dalam hidupku. Nah, kalau kemudian kita bandingkan dengan kondisi di zaman sekarang, kita menemukan banyak orang yang lupa. Bahkan mungkin di antara saudara juga adalah orang-orang yang lupa. Lupa tentang apa? Lupa bahwa hidup ini rapuh. Kadang kita lupa juga bahwa kita tidak menguasai dan tidak tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan kadang kita juga lupa bahwa nilai diri kita, value diri kita, itu bukan ditentukan oleh prestasi semata. Nah, Viktor Frankl melihat ini pada manusia modern, bahwa orang kehilangan makna karena kehilangan orientasi kehidupannya. Maka eling ini menjadi langkah pertama iman kita. Eling adalah menempatkan Tuhan kembali sebagai pusat kehidupan kita. Jadi percaya ini bukan soal mengerti, tetapi percaya terlebih lagi lebih ke arah bersandar. Itulah eling yang sesungguhnya. Mengingat bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Mengingat siapa Tuhan sesungguhnya, sehingga itu menjadi sauh bagi jiwa kita. Nah, setelah kata eling, kearifan Jawa mengajarkan tentang sadar. Sadar berarti mawas diri, jujur pada kenyataan, dan tidak menyangkal keadaan. Mazmur 27 juga menunjukkan sadar dengan baik. Misalkan, ketika orang-orang jahat menyerang aku, sekalipun tentara mengepung aku,
Dua hal ini menunjukkan sadar yang sepenuhnya disadari oleh pemazmur. Tetapi juga menurut saya pemazmur ini tidak sedang meromantisasikan penderitaan, tetapi ia menyebutnya dengan jujur. Dan menurut saya ini sejalan dengan logoterapi dari Viktor Frankl yang menolak penghiburan palsu. Ia tidak berkata, penderitaanmu tidak apa-apa. Tetapi ia berkata, mari di tengah-tengah penderitaan kita temukan maknanya. Sehingga, apa toh kemudian makna sadar dalam konteks kehidupan kita? Bisa saja saat ini saudara takut, tetapi saudara tidak dikuasai oleh ketakutan. Mungkin saja saat ini saudara sedang terluka, tetapi saudara tidak kehilangan arah. Sangat mungkin saudara sedang lemah, tetapi saudara tidak putus asa. Maka disinilah iman Kristen itu sangat manusiawi. Mazmur 27 tidak menuntut kita pura-pura kuat, justru mengajak kita percaya, tetapi tidak membiarkan ketakutan menentukan arah hidup kita. Sahabat Petra yang terkasih, dan puncak kearifan Jawa adalah manembah atau berserah, menyembah, hidup di hadapan yang ilahi. Ayat 4 adalah inti dari Mazmur 27. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa. Dalam situasi genting, dalam situasi kritis, dalam titik terendah pemazmur tidak meminta banyak hal. Ia meminta kehadiran Tuhan. Dan menurut Viktor Frankl, apa yang diutarakan oleh pemazmur ini disebut sebagai self-transcendent. Manusia menemukan makna bukan dengan berpusat pada diri sendiri, tetapi dengan melampaui dirinya sendiri. Manembah berarti hidup tidak berputar hanya kepada aku semata. Manembah berarti menyerahkan hidup pada makna yang lebih besar. Sehingga percaya kalau kemudian kita gandengkan dengan kata manembah, Tuhan ini bukan alat untuk mencapai keinginan kita. Yang selanjutnya, percaya dengan disandingkan dengan manembah berarti kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada kehendak yang ilahi. Dan inilah puncak dari iman. Iman yang matang, iman yang tenang, dan iman yang dalam. Sahabat Petra yang terkasih, Mazmur ini ditutup dengan pujian. Sekarang kepalaku terangkat. Perhatikan kata ini. Sekarang kepalaku terangkat. Ini bukan karena masalah selesai, tetapi karena kita sudah menemukan makna. Maka Viktor Frankl mengatakan makna ini memberi manusia kemampuan untuk berdiri tegak bahkan di tengah-tengah penderitaan. Sehingga Mazmur 27 ini mengajarkan kepada kita semua bahwa pujian bukan reaksi atas kenyamanan, tetapi pujian kita kepada Tuhan adalah ekspresi iman yang dinampakkan ketika kita sudah menemukan pijakan di tengah-tengah penderitaan kita. Maka percaya ini membuat kita tetap bisa bernyanyi meski belum bebas, tetap bisa berharap kendati belum selesai, tetap berani hidup dengan penuh
martabat. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa aku percaya bukan sekedar pengakuan iman, melainkan jalan hidup. Dimulai dengan 3 falsafah Jawa. Eling, kita selalu mengingat Tuhan sebagai pusat hidup kita. Sadar, jujurlah dalam realita keadaan yang saudara alami. Tidak usah pura-pura berkata semuanya baik, tetapi jujurlah menghadapi realita kehidupan yang mungkin memang tidak baik-baik saja. Yang ketiga adalah manembah, yaitu kita menyerahkan diri kita pada Sang Ilahi, kepada Tuhan yang senantiasa melingkupi dan menjadi benteng kehidupan kita. Maka ketika kita mampu melakukan ketiga hal ini, eling, sadar, dan manembah, maka iman kita menjadi iman yang dewasa, iman yang membumi, dan iman yang terus-menerus relevan bagi zaman yang penuh dengan kegelisahan ini. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, marilah kita berdoa. Tuhan yang setia, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan iman dan memberikan makna bagi kami. Apa yang telah kami dengar, jangan biarkan berhenti di telinga kami, tetapi hiduplah di hati dan bertumbuhlah dalam tindakan kami. Ketika kami kembali ke dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ajarlah kami untuk tetap eling akan kasih-Mu, sadar menghadapi hidup dengan jujur dan berani, serta manembah dengan hati yang berserah. Biarlah iman kami tidak hanya berkata, tetapi iman kami adalah iman yang berjalan dengan penuh kesetiaan di dalam keseharian kami. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi saudara, kiranya wajah-Nya yang bercahaya atas hidup saudara memberikan saudara damai sejahtera. Biarlah Roh Kudus meneguhkan langkah saudara, sehingga dimanapun saudara berada, hidup saudara menjadi kesaksian tentang harapan dan kepercayaan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya. Amin. Sahabat Petra terkasih, demikian Embun Pagi edisi 23 Januari 2026, dan kita akan kembali berjumpa dalam Embun Pagi berikutnya. Biarlah berkat Tuhan melingkupi kehidupan saudara sekalian. Amin.